Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat yang sudah like dan subscribe. Sebelum menyimak video ini, sempatkanlah menulis sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Semoga hajat-hajat kalian semua cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari kiamat, ketika seluruh manusia digiring supaya berkumpul di padang mahsyar, keadaan mereka berbeda-beda sesuai dengan amal dan perbuatan masing-masing sewaktu di dunia. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti pada hari kiamat dalam keadaan 3 keadaan. Keadaan pertama, mereka yang berjalan. Keadaan yang kedua, mereka yang berjalan dengan kendaraan, dan keadaan yang ketiga, mereka yang berjalan menggunakan mukanya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah caranya manusia itu berjalan menggunakan mukanya?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menjalankan mereka dengan menggunakan kakinya, pasti juga Maha Kuasa menjalankan mereka dengan menggunakan mukanya, dan mereka pun berhati-hati menjaga muka dari tanah yang meninggi, juga dari duri. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang-orang yang congkak dan durhaka akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan bagaikan semut kecil yang diinjak-injak oleh orang-orang banyak, karena mereka menganggap remeh kepada Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan pula dalam sebuah hadis bahwa manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat lapar. Mereka juga merasakan kehausan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Selain itu, mereka juga telanjang bulat, juga sengsara. Oleh sebab itu, barang siapa yang memberikan makanan karena Allah, orang itu akan dikaruniai makanan oleh Allah. Barang siapa yang memberikan minuman karena Allah, orang itu akan dikaruniai minuman oleh Allah. Barang siapa yang memberikan pakaian karena Allah, orang itu akan dikaruniai pakaian oleh Allah. Dan barang siapa yang beramal karena Allah, Allah akan mencukupkan segala yang menjadi kebutuhan orang tersebut. Pada suatu hari, Sayyid Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai maksud firman Allah yang berbunyi, Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari sangkakala dibunyikan, kalian semua akan datang segolongan demi segolongan. Quran Surah An-Naba ayat 18. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diminta menerangkan maksud ayat di atas, tiba-tiba beliau menangis. Setelah beliau menangis reda, beliau pun bersabda, "Hai Mu'adz, sungguh engkau telah menanyakan suatu perkara yang penting. Ada 10 macam dari umatku yang akan dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing golongan dalam keadaan yang berbeda-beda. Oleh Allah, wajah dari 10 golongan tersebut seluruhnya diganti dan tidak lagi berwujud seperti manusia. Sebagian dari mereka ada yang wajahnya seperti kera, sebagian ada yang berwajah seperti babi, sebagian pula ada yang terjungkir, kakinya di atas dan kepalanya di bawah. Sebagian lagi ada yang dalam keadaan buta dan dituntun. Sebagian ada pula golongan yang tuli, bisu dan tidak waras. Ada pula golongan yang menggigit dan mengunyah lidahnya sendiri.
sedangkan lidahnya itu menjulur ke bawah hingga sampai di dadanya. Dari mulut orang-orang tersebut keluar nanah yang menggigikkan dan berbau busuk. Sebagian ada pula yang dalam keadaan kedua tangan dan kakinya terpotong. Sebagian ada pula yang dikumpulkan dalam keadaan tersalib di pohon kurma. Pohon kurma terbuat dari api neraka. Sebagian lagi ada yang dikumpulkan dalam keadaan yang lebih berbau busuk daripada bau bangkai. Dan sebagian ada pula yang dikumpulkan dengan menggunakan pakaian dari aspal yang panas. Barang siapa yang berada di bawah naungan Allah, maka ia selamat dari pedihnya hari kebangkitan dan segala sesuatu yang tengah menimpa manusia lain pada saat itu, seperti rasa khawatir, stres, dan siksaan keringat atau memakan makanan yang haram. Mereka yang dijungkir balikan kepala dan mukanya itu adalah orang-orang yang memakan makanan harta riba. Orang yang buta adalah orang yang curang dalam menetapkan hukum. Sementara orang yang tuli dan bisu, mereka adalah manusia yang menjadi tukang cerita atau ahli pidato yang ucapannya itu berlainan sekali dengan kelakuannya. Sementara orang yang terpotong kedua tangan dan kakinya, mereka adalah manusia yang suka mengganggu tetangganya. Orang yang disalib di pohon dari api, mereka adalah manusia yang berusaha mengajak orang banyak untuk membela sultan atau penguasa negara yang tidak jujur kepada rakyatnya. Orang yang keadaannya lebih bau dari bau bangkai, mereka adalah orang yang gemar melampiaskan syahwat dan segala macam kelezatan serta menolak hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan dari hartanya itu, seperti zakat dan lain-lain. Dan orang yang menggunakan pakaian dari ter atau aspal panas, mereka adalah manusia yang suka takabur, sombong, dan congkak. Dalam keterangan hadis lain dijelaskan bahwa ketika di padang mahsyar, manusia dibagi dalam 12 kelompok. 1. Kelompok yang dibangkitkan dalam bentuk tanpa tangan dan kaki. Mereka adalah orang yang suka menyakiti tetangganya ketika di dunia dan mati sebelum bertaubat. 2. Kelompok yang dibangkitkan dengan wajah seperti babi, yaitu orang-orang yang meremehkan sholat. 3. Kelompok yang dibangkitkan dalam bentuk mulutnya mengeluarkan api. Mereka adalah orang-orang yang sering curang dalam berdagang. 4. Kelompok yang dibangkitkan dalam bentuk perutnya buncit. Mereka adalah orang yang enggan membayar zakat. 5. Kelompok yang dibangkitkan dalam keadaan bau badan yang lebih busuk daripada bau bangkai. Mereka adalah orang yang suka menyembunyikan kemaksiatan dengan samar di hadapan manusia dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Kelompok yang dibangkitkan dalam bentuk lehernya terputus dari belakang. Mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi palsu. 7. Kelompok yang dibangkitkan dalam bentuk muka tanpa lidah dan dari mulutnya mengalir darah dan nanah. Mereka adalah orang yang membela siapa yang membayar meski jelas-jelas salah. 8. Kelompok yang dibangkitkan dalam bentuk kaki di atas dan kepala di bawah, sementara dari kelaminnya mengalir nanah yang kental. Mereka adalah orang-orang yang suka berzina. 9. Kelompok yang dibangkitkan dalam badan hitam pekat, matanya melotot dan perutnya penuh api. Mereka adalah orang yang suka memakan harta anak yatim. 10. Kelompok yang dibangkitkan dengan badan penuh kudis dan belang-belang. Mereka adalah orang-orang yang telah durhaka kepada kedua orang tua. 11. Kelompok yang dibangkitkan dalam keadaan bibir dan lidah menjulur sampai ke perut dan dari mulutnya terus keluar kotoran. Mereka ini adalah kelompok orang-orang yang suka minum minuman keras. 12. Kelompok yang dibangkitkan dengan badan dan wajah seperti bulan purnama. Mereka melewati sirat bagaikan kilat.
Mereka adalah orang-orang yang suka berbuat kebajikan, mencegah kemaksiatan, memelihara sholat 5 waktu dengan berjamaah, dan mati dalam keadaan bertaubat. Teman-teman, tentu saja keadaan yang dijelaskan dalam hadis di atas merupakan keadaan sebagian besar umat manusia. Jumlah golongan manusia bukan hanya 1 atau 10 atau 12 kelompok saja. Masih banyak golongan atau kelompok manusia yang mengenaskan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada yang telanjang bulat, ada yang ditutupi, ada yang hitam atau putih, ada yang bercahaya berseri-seri. Mereka semua menunggu apa yang akan terjadi dan mereka menundukkan kepalanya ke bawah. Demikian halnya dengan orang-orang kafir, musyrik, dan munafik. Mereka pun akan menjalani proses hisab. Namun, hisab mereka berbeda dengan hisabnya orang-orang yang beriman. Mereka akan dihisab dengan hisab yang berat, dengan kondisi tangan terantai, lutut ditekuk, dan kepala menunduk. Semua itu ditimpakan kepada mereka sebagai bentuk penghinaan atas mereka, juga untuk mempertegas argumentasi kepada mereka bahwa apa yang mereka perbuat selama di dunia adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan memasuki api yang sangat panas atau api neraka. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 2-4. Tentu saja ini merupakan balasan yang pantas bagi mereka, karena Allah telah menyegerakan balasan atas amal kebajikan orang kafir di dunia dengan melimpahkan berbagai kesenangan hidup kepada mereka. Mereka dikaruniai kesehatan, kekayaan, keluarga, kekuasaan, dan berbagai kenikmatan serta fasilitas hidup duniawi lainnya. Adapun di akhirat, yang tersisa bagi mereka hanyalah perbuatan-perbuatan jahat semata. Perbuatan-perbuatan baik mereka adalah sia-sia, karena mereka tidak memenuhi syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir yang beramal bukan karena Allah, walaupun mereka beramal karena Allah, tetapi cara yang mereka gunakan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Hud ayat 15-16. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Quran Surah Asy-Syura ayat 20. Ayat di atas menegaskan bahwa meskipun sebagian manusia, yaitu orang-orang kafir, telah banyak melakukan amal kebaikan dengan penuh semangat, namun amal perbuatan tersebut akan sia-sia. Amal-amal mereka tidak akan sedikit pun membantu mereka. Mereka akan tetap masuk neraka dan kekal di dalamnya. Pada saat perhitungan amal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan dan menunjukkan kepada orang-orang kafir amal kebaikan mereka. Allah kemudian menjadikannya sebagai debu yang berterbangan tertiup oleh angin yang kencang. Maka sia-sialah usaha mereka, musnahlah harapan mereka untuk mendapatkan pahala dan surga.
Oleh karena kekafiran dan dosa-dosa yang mereka lakukan bertingkat-tingkat, maka lama dan beratnya hisab mereka juga bertingkat-tingkat. Demikian pula neraka dan siksa yang ditimpakan kepada mereka juga akan berbeda-beda. Para pemimpin dan pejabat yang kufur tentunya akan mendapatkan ganjaran yang berbeda dengan anak buahnya yang mungkin hanya sebagai pengikut. Sementara itu, banyak orang yang berbeda pendapat tentang lamanya waktu di padang mahsyar. Di antara mereka ada yang mengatakan amat pendek, tetapi ada juga yang mengatakan amat lama. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka berada di padang mahsyar selama 1000 tahun, 1000 tahun atau lebih. Keadaan yang penuh kesengsaraan di padang mahsyar itu terus berlangsung sampai tiba waktunya untuk dihisab atau diperhitungkannya amalan tiap-tiap makhluk yang pernah dilakukan ketika berada di dunia ini. Saat menunggu perhitungan amal itulah keringat manusia bercucuran sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Belum lagi lamanya waktu menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi masing-masing makhluk berbeda-beda. Padahal manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar sangat banyak. Entah berapa triliun manusia dan jin, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu jumlah mereka. Sebenarnya, semakin lama air keringat makhluk semakin meninggi, padahal tempat berpijak setiap orang sangatlah sempit. Hanya cukup untuk berpijak kedua telapak kaki dan ia tidak dapat bergeser ke sana kemari sampai mendapat keputusan. Dalam kepayahan itu, semua orang berharap mendapatkan naungan dari sengatan matahari yang membakar. Semua orang tentu berharap akan terbebas dari benam keringat yang berbau busuk. Satu-satunya penolong yang bisa diharapkan bantuannya hanyalah amal solih setiap makhluk.